Selamat datang di mata kuliah edukasi kesehatan gigi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai strategi dalam menentukan media edukasi yang tepat untuk program edukasi kesehatan gigi. Setelah menonton video ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan media edukasi yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan. Kegiatan edukasi atau penyuluhan pada kelompok sasaran atau audiens seringkali tampak tidak menarik perhatian. Pernahkah Anda sekalian menemui kondisi pada gambar ini? Kondisi kegiatan edukasi yang tidak kondusif salah satunya disebabkan karena ketidakefektifan dalam penggunaan media edukasi yang digunakan. Berdasarkan bagan tersebut, diketahui bahwa penggunaan media dan keaktifan atau keterlibatan audiens dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman audiens. Sebelumnya, mari kita ulas kembali bahwa pada dasarnya terdapat 6 kategori dasar media, yaitu teks atau tulisan, audio atau suara, video, visual, manipulatif, dan manusia atau people. Dalam suatu intervensi kesehatan, misalnya edukasi kesehatan gigi, media dapat berperan sebagai educator, supporter, program promoter, dan supplement. Media as educator maksudnya adalah media tersebut berperan sebagai pemberi pesan-pesan kesehatan, misalnya poster. Yang kedua, media as supporter maksudnya adalah media berperan sebagai pendukung suatu program kesehatan atau kampanye kesehatan. Misalnya, media dapat memperkuat pesan-pesan kesehatan, mempertahankan suatu isu kesehatan menjadi suatu agenda publik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, media as program promoter. Maksudnya adalah media yang berperan dalam mempromosikan suatu event atau kegiatan kesehatan. Yang keempat, media as supplement. Maksudnya adalah media yang berperan dalam melengkapi program promosi kesehatan, misalnya dengan program edukasi dengan menggunakan media akan lebih efektif daripada program edukasi tanpa menggunakan media. Dalam memilih media yang akan digunakan dalam edukasi kesehatan gigi, tentunya terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Di antaranya, 1. The instructional situation or setting. 2. The nature of the objective. 3. Learner variables. 4. The presentational capabilities of each media formats. Mari kita bahas satu persatu. Faktor pertama yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media edukasi adalah the instructional situation or setting. Kita perlu mengetahui kegiatan edukasi akan kita lakukan dalam bentuk atau format kegiatan yang seperti apa, dan audiens dalam jumlah besar atau kecil. Hal ini dapat berguna untuk menentukan media seperti apa yang akan kita gunakan. Sebagai contoh, jika kegiatan edukasi kesehatan gigi dilakukan pada kelompok sasaran dalam jumlah besar, poster dengan ukuran A3 tentu tidak akan efektif jika digunakan. Sehingga diperlukan media edukasi yang mampu dijangkau oleh sasaran dalam jumlah besar. Misalnya dengan menggunakan PowerPoint presentasi atau video
edukasi yang ditampilkan melalui layar proyektor yang besar. Faktor kedua yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media edukasi adalah the nature of the objective. Dalam hal ini, kita perlu mempertimbangkan apa tujuan pembelajaran dari edukasi kesehatan gigi yang kita rencanakan. Apakah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai berada di ranah aspek kognitif, afektif, atau psikomotorik? Tentunya media pembelajaran disesuaikan dengan tujuan pembelajaran edukasi kesehatan gigi, agar kegiatan edukasi kesehatan gigi yang kita lakukan dapat mencapai tujuan yang kita rencanakan. Selanjutnya, faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media edukasi adalah learner variable atau faktor yang berkaitan dengan sasaran kegiatan. Beberapa learner variable diantaranya adalah literacy, learning style, learning needs, gender, age, dan socio-demography. Berbagai learner variable tersebut tentu perlu kita perhatikan. Misalnya, jika sasaran kita adalah masyarakat lanjut usia dengan keterbatasan penglihatan, maka pilih dan susunlah media edukasi yang mampu mengatasi keterbatasan tersebut, seperti membekali sasaran dengan leaflet dengan tingkat keterbacaan yang sesuai, di samping kegiatan edukasi secara klasikal. Selanjutnya, faktor terakhir yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media edukasi adalah presentational capabilities of each media formats. Maksudnya adalah kita perlu mempertimbangkan bahwa format media yang tersedia dapat diaplikasikan dengan sumber daya yang tersedia di lapangan. Misalnya, jika kita akan menggunakan video edukasi, kita perlu meninjau ketersediaan peralatan dan sumber daya yang mendukung. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, diharapkan media edukasi yang dipilih dapat mendukung kegiatan edukasi kesehatan gigi yang efektif. Demikian video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan semangat belajar!